siang hari ini di program media asuransi Talks atau Metastock, kami memilih tema yang sekarang sedang happening tentunya, yaitu pentingnya asuransi properti. Mungkin banyak dari para sahabat media asuransi yang belum begitu tahu apa sebenarnya asuransi properti, karena biasanya produk ini dibundling dengan pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR, sehingga banyak dari pemilik rumah yang tidak tahu bahwa sebenarnya rumah yang ditinggalinya sudah terlindungi oleh asuransi properti. Tapi ada juga produk asuransi properti yang dijual terpisah. Jadi bagi pemilik rumah yang memang dia memiliki kebutuhan perlindungan terhadap propertinya, bisa membeli produk asuransi properti. Nah, siang hari ini dalam program Metastock, kita sudah kedatangan narasumber dari PT Asuransi Wahana Tata. Ini adalah CEO-nya yang menjadi narasumber kita adalah Bapak Christian Wanandi. Sekarang sudah tergabung secara virtual Bapak Christian Wanandi. Mari kita sapa. Apa kabar Bapak Christian? Baik, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak Christian Wanandi, selain sebagai CEO di Asuransi Wahana Tata, Bapak Christian Wanandi ini juga aktif di asosiasi Pak ya? Ya, sekarang saya dulu sempat di asosiasi di AWI, cuman karena kemarin per Oktober kemarin saya diangkat sebagai Secretary General di ASEAN Insurance Council, jadi maka saya harus sesuai dengan anggarannya bahwa tidak boleh double-double dengan para membernya. Jadi mau tidak mau saya harus melepaskan jabatan saya di DPP AWI, jadi sekarang saya tetap di sebagai Secretary General di AIC. Luar biasa berarti Pak. Jadi artinya menjadi wakil Indonesia Pak ya di regional Pak ya. Ya, kita mau bantu ASEAN lah. Memang Sekretariat Office kan dari dulu emang harus di Indonesia ya. ASEAN kan sekretariatnya selalu dari sudah lama memang harus berada di Indonesia. Jadi tentunya kita tujuannya bukan hanya melihat Indonesia atau mewakili, cuman juga untuk kebaikan ASEAN dan terutama untuk Indonesia. Baik Pak Christian, kita kembali ke topik pembahasan kita siang ini Pak. Kalau kita melihat kinerja asuransi properti sepanjang 2020 ini kan pertumbuhannya tipis Pak ya, 0,8% Pak ya. Artinya memang pandemi COVID-19 walaupun begitu berat menghantam sektor jasa keuangan terutama asuransi, tapi ya kabar baiknya produk asuransi properti masih tumbuh tipis Pak ya, tidak mengalami koreksi seperti lini-lini yang lain. Nah, kalau Bapak Christian melihat ini seperti apa Pak challenge yang terjadi di 2020 ini? Iya, memang tentunya masa pandemik ini ya tentunya merupakan challenge yang sangat berat ya untuk semua industri dan juga terutama untuk industri asuransi umum. Cuman tentunya kita juga bisa dibilang bersyukur bahwa asuransi umum dampaknya secara overall memang koreksinya tidak terlalu dalam seperti industri yang lain. Nah, memang betul asuransi properti kalau melihat data statistik dari AWI memang hanya tumbuh tipis ya, nggak single digit growth gitu. Tapi memang ya challenge-nya memang tentunya dengan ekonomi kita yang mengalami koreksi itu memang tentunya mengakibatkan bahwa investasi baru itu hampir dibilang sangat minim ya, terutama pada masa tahun 2020 ini. Itu memang menyebabkan asuransi properti pertumbuhannya sedikit. Tapi overall memang itu memang asuransi properti memang class of business yang primadona lah ya untuk asuransi umum ya. Dan itu kan merupakan class of business yang terbesar untuk industri asuransi umum. Jadi nilainya itu memang sangat signifikan. Ya, jadi
itu merupakan peran yang class of business yang paling penting lah untuk industri asuransi. Ya dari segi tantangannya ya pastinya juga ya daripada pandemik, cuman juga kesadaran masyarakat untuk membeli asuransi properti memang masih belum seperti yang kita harapkan. Ya, jadi insurance awareness ini terutama untuk asuransi properti memang belum sesuai ya yang kita mau lah ya intinya. Dan memang ya betul tadi seperti Mas bilang, kebanyakan juga kalau untuk yang rumah karena wajib daripada pembelian KPR, jadi setelah tidak ada KPR maka kesadaran untuk memperpanjang asuransi propertinya agak nggak seperti yang kita inginkan. Jadi seberapa penting sih Pak sebenarnya asuransi properti ini sehingga kemudian banyak pemilik aset properti itu kemudian tidak menyadari bahwa asetnya ini sebenarnya perlu loh untuk di cover asuransi untuk memitigasi risiko kerusakan tentunya Pak ya atau kerugian lainnya. Iya, ya pasti sangat penting ya tentunya asuransi properti kan dengan sum insured yang cukup lumayan dan preminya juga relatif sangat terjangkau ya sebenarnya. Dan apa yang di cover daripada rumah, isi rumah, konten itu saya rasa akan memberikan ketenangan untuk para pemegang polis asuransi properti ya. Jadi emang ya bisa dibilang sebenarnya sih kami melihat itu sangat penting ya. Tapi ya mungkin pandangan orang atau masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin agak berbeda. Jadi ini memang tantangan kita untuk bagaimana juga kita bisa sama-sama meningkatkan daripada awareness asuransi ini. Saya rasa potensi kita masih besar ya. Industri asuransi umum saja setahu saya mungkin angka 2019 atau 2020 hanya 0,55% dari GDP. Jadi masih sangat kecil. Jadi peluangnya ini saya rasa ke depan ini sangat besar. Bapak kan sebelumnya aktif di asosiasi Pak ya, artinya tahu betul kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk asuransi, khususnya asuransi properti. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan upaya apa yang dilakukan oleh asosiasi dan juga mungkin Bapak sebagai CEO di asuransi Wahana Tata atau yang akrab disapa Swata ini melakukan semacam program edukasi gitu Pak untuk meningkatkan awareness dari masyarakat. Ya, yang tentunya kalau dari segi asosiasi ini program sudah lama ya. Kita kerjasama bukan hanya AWI, AHJI, mungkin ASI dan semuanya di bawah Dewan Asuransi Indonesia itu sudah lama kita melakukan untuk meningkatkan awareness dan memberikan literasi mengenai asuransi. Ya, kita juga tahu program daripada Dewan Asuransi Indonesia pun juga ada namanya Insurance Day yang saya rasa sudah berjalan mungkin hampir 20 tahun ya. Bagaimana yang kita selenggarakan tiap tanggal 18 Oktober. Ya, jadi itu bagaimana jadi untuk bisa masyarakat mengetahui betapa pentingnya asuransi dan juga meningkatkan awareness dan literasi mengenai asuransi. Jadi upaya-upaya ini sebenarnya sudah cukup lama yang kita jalankan ya. Dan kalau dari segi perusahaan asuransi pun juga di perusahaan kami atau di teman-teman itu juga saya rasa kita sudah melakukan banyak hal ya untuk bisa bagaimana meningkatkan awareness itu. Dan ada program daripada regulator kami OJK itu harus salah satu membuat program literasi tiap tahunnya. Ya, jadi semuanya sudah emang sesuai dengan harapan kita semua bagaimana kita juga sebagai perusahaan asuransi dan juga sebagai maupun asosiasi itu kita memang terus harus meningkatkan terus literasi dan awareness mengenai asuransi. Kira-kira kalau dari sisi regulasi
apakah memang dibutuhkan semacam stimulus atau insentif gitu Pak untuk merangsang masyarakat ini setidaknya satu kemudian memahami pentingnya asuransi khususnya properti sehingga kemudian mereka memutuskan untuk membeli asuransi properti gitu Pak. Memang program ini sih secara yang sudah berjalan ini tidak secara khusus meningkatkan asuransi properti ya, cuman lebih kepada secara umum bagaimana meningkatkan awareness untuk membeli asuransi atau betapa pentingnya membeli polis asuransi itu. Tentunya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi memang belum ada secara spesifik untuk program yang untuk khusus untuk asuransi properti. Ya memang awareness ini yang paling itu program utamanya lah yang kita memang harus bersama-sama bagaimana memberikan informasi, bersosialisasi betapa pentingnya asuransi kepada masyarakat Indonesia. Ya, jadi memang ya untuk asuransi umum yang paling mereka aware ya kalau sepengetahuan saya ya pasti asuransi properti dan asuransi mobil. Itu yang kalau daripada produk asuransi umum itu yang mereka paling gampang pengetahuannya mengenai asuransi properti ini kan sebenarnya selain mengcover risiko kerusakan, entah itu kebakaran, terus kemudian kerusakan yang di dalamnya gitu kan. Ya. Tentunya ada juga perluasan manfaat terkait risiko bencana Pak ya. Apalagi sekarang Indonesia ini kan dari semenjak awal tahun sampai sekarang ini masih ada potensi bencana banjir. Terus kemudian bencana-bencana yang lain, tanah longsor dan segala macamnya gitu Pak. Dan kejadian ini kan sifatnya berulang Pak, setiap tahun selalu ada gitu, mengingat memang posisi Indonesia sendiri kan di Ring of Fire Pak, yang rawan terhadap bencana. Nah, kaitan antara asuransi properti dengan perluasan bencana ini sendiri seperti apa Pak? Ya itu sangat berkaitan ya, karena memang polis asuransi kalau bencana itu harus di-attach dengan, itu kan sebagai kita bilang kayak sebagai rider ya, tapi memang terpisah, polis yang terpisah. Jadi ya kebanyakan memang orang yang membeli asuransi properti juga membeli asuransi untuk gempa buminya. Ya betul, memang kita Indonesia memang berada di Ring of Fire dan kejadiannya juga beberapa tahun terakhir ini ya, terutama sebenarnya cukup banyak. Ya itu gimana ya kesadaran inilah yang sangat penting. Syarat khusus nggak Pak ketika misalkan nih saya kan sudah memiliki asuransi properti karena saya membeli rumah secara KPR gitu Pak. Nah di sana kan perluasan bencananya belum di-cover berarti bahannya. Nah ini bagaimana caranya agar saya melakukan perluasan manfaat tersebut untuk meng-cover risiko bencana Pak? Iya, sebenarnya sih sangat mudah ya. Ya itu memang tinggal tambahan saja untuk jaminan bencana ini di asuransi properti. Saya rasa tidak ada persyaratan khusus. Cuman yang ada adalah tabel preminya berbeda-beda. Setahu saya ya kita di Indonesia ini kita sudah petakan yang dibantu oleh reasuransi MyPark itu bahwa ada zona-zona tertentu gitu, zona merah, zona kuning atau zona hijau gitu, itu lokasi-lokasi yang rawan bencana atau tidak ya, dan itu merupakan berdasarkan daripada data statistik kejadian gempa yang terjadi di daerah situ. Jadi rate-nya itu memang berbeda-beda tiap daerah. Maksudnya kalau di Jakarta mungkin dengan di Kalimantan itu rate-nya lebih murah dibandingkan dengan Jakarta karena ya memang terus terang aja menurut statistik bahwa Pulau Kalimantan itu jarang terjadinya atau bukan zona merah ya untuk bencana gempa bumi. Kalau boleh dikasih bocoran sebenarnya kalau bicara kisaran premi tambahannya itu berapa ke berapa Pak? Misalnya paling murah berapa? Kan tadi Pak bilang ada zonasi-zonasi ya? Iya.
Saya nggak hafal persis ya, cuma setahu saya kayaknya kalau zona 5 ya, yang itu yang tertingginya itu hanya 0,16%. Dari nilai aset. Iya, dari nilai ya, dari nilai harga pertanggungannya. Jadi kalau misalnya pertanggungannya sekitar ya 1 miliar, ya itu hanya 1,6 juta. Setahun, Pak Kalau ya? iya setahun, dan itu yang tarif tertinggi ya. Kalau tarif terendahnya saya lupa persis angkanya berapa gitu, untuk zona 1, 2, 3 atau yang lainnya. Nggak terlalu mahal juga sebenarnya, Pak ya, dibanding Ya, dengan pertanggungan, misalkan ketika ada kerusakan akibat banjir gitu kan, pasti ya kan iya, nilainya sebesar lebih dari itu kan, Pak ya? ya iya pasti. Ya memang asuransi properti ya seperti begitu. Memang kalau secara premi emang sangat, sebenarnya sih sangat terjangkau ya. Tetapi bagaimana kesadaran masyarakat saja untuk membeli produk itu, dan ya itu yang memang kita harapkan yang kesadaran ini meningkat lah. Ya kalau dilihat-lihat sih sebenarnya apalagi dibagi 12 ya. Kalau dibagi 12 udah pasti berasa sangat terjangkau sekali Iya. gitu. Itu nggak bisa dicicil, Pak ya, per bulan bayarnya? Ya itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Oh, oke. Kalau di Asfata, Pak? Ya kita ada apa, kalau untuk rumah tentunya kita ada produk sendiri untuk mengcover khusus untuk rumah, produk standar kita. Ya untuk pembayaran ya kadang-kadang kita ada program-program lah untuk melakukan cicilan tersebut. Pak, ini semisal nih, rumah saya kan baru kebanjiran nih. Terus saya baru mungkin dari hasil ngobrol dengan tetangga atau teman gitu kan, loh kenapa nggak beli asuransi gitu kan. Nah akhirnya karena saya udah mengalami kebanjiran, banyak perabotan saya yang rusak gitu kan. Nah terus kemudian saya mengajukan atau membeli produk, itu bisa diterima, Pak? Ya kalau ya bisa aja, tapi ya klaim itu kan nggak bisa backdated yang pasti Ya, ya. ya, ya. Dan tentunya biasanya perusahaan underwriter melihat lokasi tersebut, lokasi rumah Bapak di mana, daerahnya di mana. Kalau memang resikonya agak tinggi ya tentunya mungkin ada loading premi yang diberikan. Ya jadi memang seperti zona sama lah gempa bumi gitu. Memang itu kan semua berdasarkan statistik. Jadi tentunya para underwriter perusahaan asuransi pasti melihat bagaimana ya apa resiko-resiko yang di lokasi tersebut gitu. Bencana yang terjadi belakangan ini, baik banjir ataupun yang lainnya, Pak, itu kalau di perusahaan Bapak di Aswata, ada tren kenaikan permintaan asuransi properti nggak, Pak? Kalau biasanya ya Pak ya, kalau banjir enggak. Cuman kalau gempa bumi ya. Jadi misalnya contoh ya amit-amit lah, misalnya gempa bumi, biasanya yang terjadi kemarin-kemarin tuh misalnya gempa bumi terjadi di Lombok gitu. Ya 2 tahun lalu kan terjadi gempa bumi yang cukup lumayan ya di Lombok. Nah itu biasanya tiba-tiba banyak itu Pak yang beli nanya-nanya dan beli mau cover asuransi gempa. Itu biasanya terjadi. Pengalaman kita pun juga waktu terjadi di Padang yang cukup besar juga sama. Baru kesadarannya meningkat. Tapi ya gitu. Tapi kalau udah setahun, ya nggak tahu ya. Ini culture atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi biasanya kan kadang kalau berapa tahun nggak terjadi kejadian apa-apa, nggak mau beli lagi tuh. Oh gitu. Jadi nggak continue gitu, Pak ya? Iya, padahal kan resiko itu kan Setiap saat. ya nggak ada yang tahu ya. Iya, betul. Hari ini nggak beli, besok terjadi kita nggak tahu. Cuman bisa juga udah beli hari ini 10 tahun lagi nggak ada apa-apa, bisa juga. Ya, namanya resiko, kita kan perusahaan asuransi kan mengelola resiko nasabah kita kan. Ya tentunya itu kan memang ya bidang perusahaan, ya sebagai perusahaan asuransi umum lah itu tugasnya. Cuma dari segi nasabah sebenarnya resiko yang mereka harus pahami, resiko itu sebenarnya ya bisa kejadian di mana-mana dan kapan saja gitu, dan itu nggak ada yang bisa tahu. Jadi selain awareness yang perlu diedukasi lagi, ditingkatkan,
bagi yang sudah membeli pun ada kemungkinan untuk stop gitu Pak ya. Ya, ya sebenarnya stop itu ya mungkin bisa macam-macam ya alasannya ya. Mungkin ada keperluan lain atau mikirnya apa atau kelupaan atau gimana ya itu ya kita nggak tahu lah. Tapi memang kalau dari pengalaman ya kalau memang habis gempa bumi besar langsung permintaan gempa bumi itu naik banyak. Tapi yang menarik ini kan wilayah Jabodetabek ini kan kayak langganan banjir Pak ya. Ya. Ini peristiwa banjir ini nggak meningkatkan minat Pak ya? Sebenarnya kalau Jakarta ya ini kalau secara bisnis SMI atau korporasi itu semuanya udah aware mengenai bencana ini dan mereka rata-rata hampir semuanya sudah mempunyai asuransi properti dan di cover gempa bumi maupun banjir. Ya itu saya rasa hampir semuanya sudah mempunyai lah polis tersebut. Nah tapi kalau untuk rumah, nah untuk rumah-rumah ini mungkin daerah-daerah tertentu mereka aware karena mereka mungkin sering kejadian. Nah, tapi kalau daerah-daerah yang lain atau wilayah yang lain, kayaknya permintaannya nggak signifikan ya, seperti biasa aja. Cara klaim nih Pak, ketika misalkan saya udah beli asuransi properti terus kemudian saya mengalami banjir gitu. Nah, proses klaimnya itu susah nggak Pak? Nah, sebenarnya sih enggak lah, ya semuanya tentunya kan nasabah tetap harus lapor klaimnya dalam waktu yang ya secepatnya lah, tergantung tiap polis beda-beda ya. Dan biasanya melakukan survei perusahaan asuransi, terus diminta data-data. Tentunya sih sebenarnya semua klaim nggak ada yang sulit sih. Yang penting komunikasi terbuka, transparan, dan memberikan data. Karena kan kita semua berdasarkan dengan data-data yang kita terima. Ya kalau data-datanya juga kan kadang nggak lengkap atau ada yang kurang, ya pasti itu akan memperlambat proses daripada klaim tersebut. Cuma saya yakin kalau misalnya datanya sudah lengkap, hasil surveinya ada, itu saya rasa sih nggak lama lah prosesnya. Memang mungkin nggak bisa dalam beberapa minggu selesai, cuma saya rasa dalam 1-2 bulan mestinya atau 3 bulan harusnya sih bisa diselesaikan. Paling cepat berarti 1 bulan Pak ya? Ya semua sih tergantung lah, teman ya ya mungkin ya segituan lah ya. Ya tapi tergantung surveinya, tergantung data yang kita terima gimana, yang kita kan tentunya harus proses menganalisa data tersebut. Cuman kalau pengalaman kami kayak seperti di Padang ya pernah tahun 2009 itu ya mungkin teman-teman asuransi lain pun juga saya rasa juga melakukan hal yang sama, bahwa kalau memang kita melihat rumahnya udah hancur lebur waktu terjadi gempa yang cukup besar itu, ya kita nggak usah survei lagi, langsung bayarin. Karena kita udah tahu, rumahnya udah nggak ada, udah tinggal puing-puing ya, apalagi mau dianalisa. Nah itu biasanya jauh lebih cepat pembayaran klaim. Pak, ada pesan buat sobat Betas terkait pentingnya asuransi properti ini, terutama yang diperluas ke perlindungan bencana, Pak? Ya saya rasa yang mungkin saya sampaikan sih sebenarnya kesadaran membeli asuransi ini saya rasa sangat penting lah ya. Kita ya bukan saya sebagai hanya karena bekerja di asuransi ya, tapi tentunya resiko ini ya bisa datang kapan aja dan kapan saja gitu. Jadi biarpun dalam masa pandemi pun jangan lupa gitu bahwa masih ada risiko-risiko yang lain. Kita memang ya kalau dalam 1-2 tahun ini mungkin terlalu banyak fokus kepada kesehatan COVID ya memang nggak bisa dipungkirin, cuman tetapi ada risiko lain juga yang kita juga harus hadapi gitu ke depan ini. Daripada risiko bencana yang banyak terjadi juga di awal tahun ini, ya daripada banjir, gempa bumi itu, biar masa pandemi itu pun mereka juga tetap ada gitu. Jadi nggak risiko-risiko tersebut pas ya kita harus waspada dan harus aware lah. Jadi ya saya harapkan sih memang
ya asuransi properti terutama itu ya sangat penting lah untuk memproteksi kita, aset kita, supaya ya mungkin terbebas dari segala risiko yang kita tidak harapkan. Baik, terima kasih Pak Christian atas waktu singkatnya. Tentunya kita berharap apa yang kita perbincangkan siang hari ini memberikan pemahaman baru kepada masyarakat luas akan pentingnya asuransi properti, karena tidak bisa dipungkiri ancaman itu bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Tidak hanya ancaman kepada jiwa kita, keluarga kita, tapi juga harta benda yang kita miliki gitu Pak ya. Jadi produk asuransi itu juga bermacam-macam. Ada asuransi jiwa, ada asuransi umum, dan salah satu di asuransi umum adalah asuransi properti yang mengcover risiko kerusakan dan kerugian, baik itu yang sifatnya non bencana maupun yang bencana gitu Pak ya, Pak Christian. Sekali lagi terima kasih atas waktu singkatnya Pak Christian. Mudah-mudahan program ini memberikan insight kepada masyarakat luas sehingga awareness-nya meningkat dan berbondong-bondong membeli produk asuransi properti, terlebih di dalam situasi saat ini yang sangat rawan bencana, baik itu banjir, longsor, gempa bumi, dan segala macamnya. Ya. Sebelum saya akhiri Metastock siang hari ini, saya kembali mengingatkan kepada para sahabat media asuransi akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, karena tanpa partisipasi sobat media asuransi dalam penerapan protokol kesehatan secara ketat, pandemi tidak akan segera berlalu, walaupun memang program vaksinasi sudah digalakkan. Jadi, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah mengurangi risiko pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Christian. Sampai di sini dulu program Metastock siang hari ini. Kita akan bertemu dalam program Metastock selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Christian. Terima kasih banyak Pak.